Selanjutnya kita akan menentukan vektor jika diketahui titik pangkal dan titik ujung. Nah, misalkan kalau diketahui titik pangkal dan titik ujung, maka kita bisa menentukan vektor dengan cara vektor posisi ujung dikurang vektor posisi pangkal. Nanti kita bahas deh ini soalnya. Kemudian kita akan menentukan besar atau panjang vektor pada bidang. Nah, misalkan ini ada vektor U ya, ada vektor U. Nah, ini sebagai simbolnya ya. Ini sebagai simbol. Nah, misalkan vektor U-nya XY pada bidang ya, pada bidang seperti ini ya, koordinat kartesius. Nah, kita bisa mencari besar atau panjang vektor U ya, vektor U dari O ke P nih ya, vektor posisi OP ya. Kita bisa mencari vektor U ini dengan teorema Pythagoras, bahwa sisi miring kuadrat ini sama dengan kuadrat dari jumlah sisi yang lain. Nah, ini kan kalau kita cari seperti ini jadinya. Vektor U, panjang vektor U kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Yang kita mau cari kan panjangnya ya. Ini masih kuadrat. Nah, untuk menghilang kuadrat kan kita akar. Jadi ketemulah panjang vektor U sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian berikutnya kita bahas tentang vektor satuan. Vektor satuannya adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, kita bisa mencari vektor satuan ini dengan misalkan ada sebuah vektor ya, vektor U, maka kita bisa mencari vektor satuannya dengan cara seperti ini. Vektor U dibagi panjang vektor U. Nah, ini sebagai simbol ya. Vektor EU ya. Ini sebagai simbolnya. Nah, kita bisa mencarinya dengan vektor U dibagi panjang vektor U. Itu vektor satuannya. Sekarang kita akan menyatakan vektor secara aljabar dalam ruang ya. Kalau yang tadi kan bahasan kita dalam bidang, sekarang dalam ruang. Nah, kalau dalam ruang dia ada 3 sumbunya. Ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kalau bidang kan hanya 2, sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau dalam ruang ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, sumbu X-nya berada di sini. Nah, di sini nih. Ini X positif, kalau X negatif dia di sini. Kemudian sumbu Y-nya berada di sini. Ini Y positif, ini Y negatif sebelah kirinya. Kemudian Z-nya di sini, nah di atas. Ini sumbu Z positif, kalau Z negatifnya dia di bawah. Ya, dia menggunakan aturan tangan kanan, nah seperti ini. Nah, ini kalau dalam koordinat ruang, ya. Nah, dia sistem koordinat ruangnya seperti ini nih. Ada bidang XY, ada bidang YZ, ada bidang XZ. Jadi kita menggambarnya nanti dia ada 3 cara nih ya. Kita cari dulu yang sejajar sumbu X, sumbu Y kalau dia titik Z. Kalau misalnya dia titik X berarti sejajar sumbu Y, sumbu Z. Makanya di sini ada bidang XZ gitu. Kemudian misalkan titik Y, XZ gitu kan. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini koordinat titik dalam ruang. Misalkan ada koordinat titik P di sini ya. Nah, di sini dia posisinya. Posisi titiknya ya, ini salah satu contohnya. Nah, ini kan bidang XY nya tadi. Nah, ini vektor basis ya. Nah, ini bidang XY nya ya, ini bidang XY ya, berarti Z nya nggak ada. Kalau nggak ada berarti 0. Kemudian ini titik Z ya. Nah, titik Z nya ini kan nggak ada Y dan X nya, maka di sini 0 0. Kemudian ini titik X ya, YZ-nya 0. Nah, di sini posisi titik P-nya. Nah, di sini. Nah, misalkan nih ada titik P memiliki koordinat X, Y, Z tadi, maka vektor posisi OP ya. Posisi OP tadi kan dari O ke P kan. Vektor posisi OP dalam ruangnya kita bisa menentukan vektor barisnya ya. Menyatakan vektor barisnya ya sama seperti yang sebelumnya tentang vektor baris dalam bidang ya, berarti dalam bentuk baris seperti ini. Jadi vektor OP nya sama dengan X, Y, Z. Kemudian vektor kolomnya X, Y, Z. Nah, seperti ini. Kemudian vektor basisnya, vektor basis OP nya XI plus YJ plus
JK. Contoh nih, misalkan ada titik koordinat koordinat titik P 1,3,4, maka vektor posisi OP-nya ya ini yang vektor posisi baris ya, yang ini ya. Ini vektor kita bisa nyatakan dalam vektor posisi baris 134. Kemudian vektor kolom ya 134 seperti ini. Kemudian vektor basis I plus 3J plus 4K. Nah, I, kenapa dia I saja? Karena kan 1 ya. 1 itu boleh ditulis, boleh enggak. Jadi kalau misalkan I boleh ya, atau 1I boleh. Lebih baik kan, lebih bagus I saja. I, ini kan 3 ini positif, makanya positif 3J. Ini juga positif 4K. Selanjutnya kita akan menentukan besar atau panjang vektor dalam ruang ya. Nah, misalkan nih ada titik P, X, Y, Z ya. Nah, titik V ini diperoleh dengan cara membentuk seperti balok seperti ini ya. Jadi untuk membuat titik koordinat ruang nih dia agak lumayan ya, lumayan rumit daripada yang bidang. Kalau bidang kan langsung aja X dengan Y. Kalau ini dia harus dibuat seperti bentuk balok ya, seperti ini. Nah, nanti Bapak ajarkan cara menggambarkan koordinat titik di dalam ruang ya. Nanti Bapak ajarkan. Ini kita akan menentukan panjang atau besarnya dulu deh ini. Nah, misalkan ini ada titik P ya. Titik P X, Y, Z. Maka vektor OP-nya ya X, Y, Z ya. Kalau titik X, Y, Z kan seperti yang tadi, maka vektor OP-nya ini X, Y, Z juga. Nah, dari sini kita bisa menentukan panjang vektor OP ini dengan teorema Pitagoras. Nah, kita bentuklah segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-sikunya, siku-siku di sini ya. Berarti kita bisa mencari panjang OP kuadrat ini sama dengan ya, OP kuadrat sama dengan AP kuadrat ya, AP kuadrat ditambah OA kuadrat ya. Ini ya OA kuadrat. Nah, AP kan diketahui nih, AP diketahui. AP-nya adalah nilai Z, berarti ini Z kuadrat ditambah OA kuadrat kan belum diketahui nih, OA kuadrat. Nah, OA kuadrat kan kita bisa mencari dari segitiga OBA, siku-siku di B. Maka OA kuadrat bisa kita cari dengan OB kuadrat ditambah AB kuadrat. OB kuadrat, OB kan nilai X, berarti X kuadrat ditambah AB kuadrat. AB kuadratnya Y, berarti Y kuadrat. Maka ini kita balik dulu ya, bisa kita balik seperti ini ya. Tukar posisinya, bukan balik ya, tukar posisi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Maka kita bisa mencari panjang vektornya, tinggal kita akarkan ya. Ini kan pangkat, supaya dia hilang berarti harus kita akarkan. Maka akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat.